Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas atau membagikan riwayat ulama Banjar atau ulama dari Kalimantan Selatan, Kiai Haji Muhammad Khalid atau ayahandanya Kiai Haji Idam Khalid. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Ayahanda dari Kiai Haji Dr. Idam Khalid bernama Kiai Haji Muhammad Khalid bin Haji Muhammad Munang atau Anang Saat. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, guru tarekat, pedagang, tabib, penghulu agama, khatib, penceramah, pawang buaya, mengislamkan banyak orang, mengajarkan matematika atau berhitung, dan ilmu bumi. Beliau mengajarkan masyarakat ilmu agama seperti baca tulis Al-Quran, tajwid, dan ilmu fikih. Sewaktu muda, beliau belajar di kampung halamannya di Amuntai dari beberapa ulama yang ada. Beliau mempelajari Muhtasyar Syah Jurmiyah atau ilmu nahwu dan Baijuri Ibnu Qasim dan Fathul Qorib atau ilmu fikih dan Kifayatul Awam atau ilmu tauhid dari Syekh Muhammad Khalid Tanggaulin. Beliau juga belajar kepada seorang ulama yang masih keluarga dekat, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Panangkalaan dan Tuan Guru Haji Nanang Taluk Pakacangan. Beberapa kitab antara lain Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah Al-Banjari, Syiar As-Salikin karya Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Matola Al-Badrain karya Syekh Daud Al-Fatani, dan kitab-kitab tasawuf. Kemudian diajari berniaga ke Singapura oleh ayah beliau, Haji Muhammad Munang. Selama 11 tahun berada di Singapura dan Johor, beliau mengaji agama dari seorang sayyid yang alim dan terkenal di Singapura. Selain itu juga menjadi wakil Syekh Said Gusti di Mekah atau sepupunya yang menerima, menampung, dan mengirimkan calon jamaah haji dari Indonesia. Dalam waktu 11 tahun itu, sesekali beliau berangkat ke Mekah dan di sana belajar tarekat. Beliau berdagang hasil hutan seperti ulin atau kayu besi dalam bentuk balok dan sirap, damar, dan lain-lain yang dibawa ke Banjarmasin dengan perahu milik sendiri. Dari Banjarmasin membawa bahan pokok keperluan sehari-hari seperti garam, gula, bawang, barang pecah belah, kain, minyak tanah, dan sebagainya. Barang-barang itu dijual ke pelosok yang jauh, kadang-kadang melalui Sungai Satui. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan beliau berada di pedalaman dan hutan belantara, tidur di perahu layar atau finisi. Selain menjajakan barang dagangan, yang menarik beliau mengunjungi perkampungan terpencil adalah menjalin silaturahmi. Berkat hubungan yang kian lama kian baik dengan penduduk setempat, beliau berhasil menarik beberapa dari penduduk itu melepaskan kepercayaan animismenya dan memeluk Islam. Semakin tahun semakin banyak mu'alaf berkat dakwah yang beliau jalankan. Cara dan sistem berdakwah yang beliau jalankan ialah datang berkunjung yang kelihatannya berniaga, membawa barang dagangan dan membawa hasil hutan. Bukan dengan cara begitu datang, langsung berdakwah. Cara terang-terangan seperti itu pernah dilakukan Zendeng Kristen. Juga pernah dicoba oleh 1-2 mubalik sebelum Kiai Haji Muhammad Khalid, namun gagal total. Keyakinan penduduk setempat itu diwarisi dari nenek moyang mereka beratus-ratus tahun lamanya. Tentu tidak akan goyah jika hanya mendengar 2-3 kali pidato dari agama lain. Hal ini memerlukan metode dakwah yang tersendiri.
Salah satu faktor yang membuat mereka menerima dakwah Kiai Haji Muhammad Khalid adalah karena beliau membantu masyarakat menaklukkan buaya. Beliau pernah merantau ke Riau, seperti daerah Tembilahan, Kuala Tungkal, dan lain-lain. Di sanalah beliau belajar dari seorang pawang bagaimana menangkap buaya. Saat itu hanya iseng-iseng, ingin menambah pengalaman. Tak disangka ternyata ilmu itu sangat berguna di kemudian hari ketika beliau berdakwah di Satui. Di daerah Satui terkenal dengan sungainya yang penuh dengan buaya-buaya ganas. Saat itu sungai adalah satu-satunya transportasi terbaik di Kalimantan Selatan. Sungai juga menjadi jantung kehidupan karena masyarakat mandi, minum, mencuci, dan memasak semuanya membutuhkan sungai. Sungai itu sangat kaya dengan ikan-ikan yang mengandung protein tinggi sehingga bisa meningkatkan ekonomi. Namun anehnya, tidak ada yang menjadikan mata pencaharian. Kesempatan hidup baik ada, kesempatan mati konyol juga ada. Karena sungai itu juga dipenuhi ratusan buaya. Tidak kurang dalam setahun ada sekitar 4-5 orang yang jadi korban disambar buaya. Untuk memberantas buaya itu, pemerintah juga telah mengusahakan, yaitu dengan ditembaki. Namun apa artinya tembakan 4-5 buaya? Rakyat setempat juga memiliki senapan kono atau bedil sundut. Namun hanya mampu melukai buaya, tidak sampai mati. Cara tradisional lain yang dimiliki Indonesia dalam menaklukkan buaya adalah dengan mengandalkan ketokohan pawang buaya. Setiap kali ada yang disambar buaya, masyarakat heboh dan panik. Suatu ketika ada salah seorang di antara mereka meminta tolong agar menangkap buaya yang berdosa itu. Kiai Haji Khalid yang tidak pengalaman hanya mencoba-coba saja. Dan ternyata usahanya menaklukkan buaya itu manjur. Kiai Haji Muhammad Khalid semakin yakin dengan ajaran gurunya di perantauan. Penduduk juga yakin bahwa Kiai Haji Khalid punya ilmu khusus menangkap buaya yang memangsa manusia. Bagaimana cara menangkapnya? Sang anak Kiai Haji Dr. Idam Khalid menjelaskan secara umum. Karena beliau sendiri belum pernah bertanya tekniknya secara rinci kepada ayah beliau. Caranya dimulai dengan mengambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, membaca wirid khusus untuk itu, dan mengucapkan beberapa mantra bahasa daerah. Peralatan yang digunakan adalah pancing yang besar berikut umpannya. Kalau tidak salah, bangkai ayam dan monyet. Pancing itu diseret dengan perahu atau jukung ke sepanjang sungai yang diperkirakan menjadi tempat bersarangnya buaya itu. Sulit dijelaskan secara rasional bahwa lebih dari 90% usaha itu berhasil. Hanya buaya yang bersalahlah yang memakan umpan itu. Konon buaya-buaya yang tidak bersalah akan ikut menghindar dan menjauhi tempat itu. Bila dalam beberapa hari buaya nakal itu masih belum tertangkap, maka pawang dengan suara nyaring meneriakkan ancaman berikut mantra pengantar kepada semuanya, yaitu jika mereka tidak membantu penangkapan si pembunuh, maka semuanya akan dimusnahkan. Pernah terjadi dengan disaksikan orang banyak. Beberapa ekor buaya mengapit seekor buaya yang berdosa dan mendorongnya untuk memakan pancing itu sehingga tertangkap. Dalam autobiografinya yang ditujukan untuk anak-anak, cucu-cucu, dan murid-muridnya, Kiai Haji Dr. Idam Khalid mengatakan tentang peristiwa ini. Otak saya tidak bisa menerima. Sulit membuat analisa ilmiah, akan tetapi kesaksian orang banyak terhadap sesuatu yang benar-benar terjadi itu tidak pula saya bisa menyangkalnya. Untunglah saya seorang yang percaya yang gaib, percaya kekuatan rohani, dan amat percaya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa dengan ayat-ayat Al-Quran manusia bisa mendapat kekuatan gaib
asal diyakini dengan seyakin-yakinnya. Kiai Haji Muhammad Khalid, sang pawang, pernah ditanya bagaimana cara menjinakkan buaya yang meronta-ronta sesudah kena pancing, mengamuk ingin melepaskan diri. Tapi tiba-tiba dengan jinak mau ditarik dan diangkat ke darat tidak berkutik. Beliau menjawab, bacakan kullu nafsin zaikatul maut, atau tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini dibaca terus-menerus sambil menarik pancing itu. Setelah beberapa kali berhasil menangkap buaya, alangkah kagumnya dan berterima kasihnya mereka kepada Kiai Haji Muhammad Khalid karena dendam dan penasaran telah terpenuhi. Masyarakat minta diajarkan ilmu itu. Mereka pun dengan susah payah menghafalkan ayat-ayat dan mantra-mantra, apalagi buta huruf Latin maupun huruf Arab. Ilmu itu berkali-kali mereka praktikkan dan sering berhasil. Akhirnya di antara mereka masuk Islam dengan sendirinya tanpa dibujuk.